Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah pencipta jagat raya. Yang kita hanya salah satu dari miliaran ciptaan. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jangan hilang arah. Kita nih mau kemana sebenarnya? Bila kita menuju ke suatu tempat yang sudah menjadi target tujuan kita, maka kita akan mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat tersebut. Kita juga sudah menetapkan mau lewat jalan yang mana. Kita juga sudah mempersiapkan perbekalan yang dibutuhkan. Apa kendaraannya? Di mana kita akan istirahat? Di mana kita akan bermalam? Dan setelah melakukan perjalanan panjang yang penuh lika-liku, perjalanan yang melelahkan, menguras tenaga dan uang. Ya, kadangkala pun kita harus korban perasaan, melewati banyak rintangan. Kemudian kita sampai ke tujuan. Kita nggak sampai tersesat. Kita nggak hilang arah. Kira-kira apa yang akan dikatakan? Ada orang yang sempat hilang arah, sempat tersesat. Di saat kawan-kawannya sudah sampai ke tempat tujuan, dia belum nyampe. Bingung dia cari arah yang tepat. Belum sampai saja, sudah ketemu arahnya. Itu udah bahagia banget. Bagaimana dengan orang yang sampai ke tujuan? Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-A'raf tentang mereka yang tidak hilang arah dan sampai ke tujuan. Tujuan kita adalah kembali ke surga. Arah kita adalah menuju kepada Allah Azza wa Jal. Kita akan baca di surat Al-A'raf ayat 43. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Artinya,
dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Ketika manusia sampai ke tujuannya, mendapatkan apa yang diimpikan, walaupun harus dengan berdarah-darah dan bersusah payah. Tapi mereka lupa dengan segala kesusahan. Yang ada hanya kebahagiaan dan kegembiraan. Mereka mengatakan, Alhamdulillah. Alladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada mereka. Kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan, ya kita akan hilang arah. Kita nggak akan sampai ke tempat tujuan. Dan Rasul-Rasul telah datang dengan kebenaran. Memberikan arahan, memberikan petunjuk. Tapi ada yang mau dan ada yang tidak mau. Yang membuat orang itu hilang arah. Sebenarnya banyak. Tapi yang paling besar ada dua hal. Yang pertama namanya al-jahl. Yang kedua namanya al-zulm. Yang pertama adalah kebodohan. Yang kedua adalah kezaliman. Namanya orang bodoh, dia nggak tahu jalan mau kemana. Pokok melihat ada orang lewat, oh dia ikutin. Oh mungkin kayaknya arahnya ke sana. Berapa banyak kita kehilangan arah. Lalu kita melihat ada mobil yang jalan di depan kita. Kemudian kita berkata dalam hati, kayaknya ini sama kayak kita tujuannya. Kita ikutin. Ternyata dia pulang ke rumahnya. Sedangkan tujuan kita bukan ke rumah dia. Betapa seringnya kita menggunakan Google Map dengan harapan sampai ke tempat tujuan. Tapi di tengah jalan terputus sinyal. Nggak ada sinyal. Kita pun kehilangan arah. Yang kedua adalah kezaliman. Kezaliman ini mengikuti nafsu dan perasaan belaka. Itu yang masuk surga membuat sebuah pernyataan. Laqad jaa rusulu rabbina bilhaq. Utusan-utusan Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Membawa petunjuk agar kita tidak hilang arah. Namun sekali lagi ada orang yang gak mau. Udah dikasih arahan, dikasih petunjuk, gak mau. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Adam alaihi salam bersama Hawa, dan tentunya ada setan di sana, Allah berpesan tentang peta pulang ke surga. Apa kata Allah di surat Thaha ayat 123 sampai 128? Kita akan baca. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala bito minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwum fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Artinya, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sebelum dilanjutkan, Allah sudah membuat sebuah keputusan. Akan datang petunjuk. Akan datang arahan-arahan. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, dia tidak akan kehilangan arah, wala yashqa, dan dia tidak akan melarat. Itu yang mengikuti arahan, mengikuti aturan. Bagaimana dengan orang yang dalam kehidupan di dunia ini, petunjuk dan arahan dia adalah perutnya dan yang di bawah perutnya. Dia tidak peduli dengan arahan-arahan yang ada. Karena dia berpikir dia berhak untuk menentukan arah mana yang hendak dia tuju. Padahal dia makhluk. Dia budak. Budak itu yang disukai oleh majikannya bukan yang pinter. Pegawai itu di sebuah perusahaan yang dicintai oleh atasannya bukan yang cerdas dan pinter, tapi yang loyal. Yang dia mau mengikuti arahan, nurut dan taat, ini akan dicintai. Ini orang akan sukses nih. Tapi kalau ada orang pinter namun tidak loyal, tidak mengikuti arahan, menentang, membandel, ya kita akan baca ayat selanjutnya. Apa yang akan terjadi? Tafadhal. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lanjutkan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Artinya, berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Nah, Qala kadzalika atat Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Ini orang yang kehilangan arah. Orang yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat buta. Nggak ngelihat dia. Maka dia tanya, ya Allah kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Padahal dulu aku bisa ngelihat. Ya engkau masalahnya. Engkau yang membutakan diri ketika hidup di dunia.
engkau yang tidak mau mengikuti arah yang sudah ditetapkan untuk dirimu, maka hari ini kau dilupakan. Maka subhanallah jemaah, apabila kita membaca sejarah, kita akan mendapati banyak orang-orang yang hilang arah, kemudian mereka hilang dari kehidupan ini. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh. Bagaimana mereka menyimpang dari ajaran yang ditetapkan. Mereka merasa sudah capek dan lelah dengan kehidupan ini. Akhirnya mereka sibuk mengikuti hawa nafsu mereka. Ahibati fillah, petunjuk dari Allah sudah Allah turunkan. Arahnya sudah ditetapkan. Kendaraannya juga sudah ada. Dan kendaraan ini akan jalan. Engkau ikut atau tidak ikut? Terserah engkau. Engkau mau ikut atau tidak. Di surat Al-Baqarah ayat 154 sampai 157. Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya tentang hakikat kehidupan. Kita ngelihat ada orang-orang mati. Manusia yang hidup berpikir, ya Allah kesian dia. Boleh jadi ini orang sudah sampai ke tujuan. Arahnya sudah tepat. Sedangkan kita yang hidup gak tahu kita. Allah akan datangkan ujian. Allah akan datangkan bala yang silih berganti. Untuk menguji kebenaran kita menuju arah yang ditetapkan. Dan ujian itu rata-rata tidak menyenangkan. Berat. Susah. Melelahkan. Tapi bukan hanya engkau yang diuji. Semua pun dalam ujian. Tapi kita akan baca. Al-Baqarah 154 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah bal ahya'u walakin la tashkurun. Artinya, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Barakallahu fikum. Kita lihat nih. Sebelum kita lanjutkan di ayat yang sesudahnya. Ada orang-orang yang tewas di medan perang. Berjihad di jalan Allah. Yang menurut kita, kesian dia itu. Meninggalkan hartanya. Istrinya menjadi janda. Anak-anaknya jadi yatim. Tapi Allah kasih penjelasan. Jangan dikira mereka mati loh. Mereka hidup, tapi kalian tidak merasakan. Tidak menyadari kehidupan mereka. Mereka hidup di alam barzakh. Awal permulaan dari keabadian manusia. Kuburan itu adalah persinggahan pertama. Dari persinggahan hari akhir. Kadangkala kita punya kacamata harus ganti. Agar kita tahu mana arah yang benar dan mana arah yang salah. Maka jangan dikira bahwasanya mereka sudah mati. Oh, mereka hidup. Dan mereka mendapatkan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Cuma kita yang tidak menyadarinya. Lalu Allah menyebutkan tentang ujian-ujian dan bala yang harus dilewatin. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Naam, tafadhal. لنبلونكم
ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 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 وبشر الصابرين. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lanjut. Alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tuh orang-orang yang dapat petunjuk. Orang-orang yang hilang arah, dia sampai ke tempat tujuan. Balanya disebutkan. Kami benar-benar akan memberikan bala, memberikan ujian, cobaan. Sedikit rasa takut, sedikit kelaparan, kekurangan harta, bangkrut, ditinggal mati orang-orang yang dicintai, gagal panen. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar. Kalau sudah bicara ujian, semuanya diuji. Tinggal dia lulus atau tidak dalam ujian tersebut. Siapa orang yang bersabar? Yang tahu arah orang sabar itu. Ketika musibah menimpa mereka, mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami sesungguhnya milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita semua akan kembali kepada Allah. Ini orang yang kayak gini dapat salawat dari Allah. Berkah hidupnya, dapat rahmat plus petunjuk. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, walaupun datang sejuta orang-orang jahat untuk menyesatkan dia, nggak akan bisa. Karena Allah sudah tetapkan hidayah buat orang tersebut. Ahibati fillah, Rasulullah SAW hidup bersama para sahabatnya. Ya, 13 tahun di kota Mekah penuh dengan perjuangan. Sampai Madinah, perjuangan juga belum selesai. Sampai penaklukan kota Mekah, mulai kondisi umat Islam tenang. Musuh bebuyutan mereka sudah tidak lagi menyerang. Bahkan mereka sudah takluk. Di masa enak, di masa santai, di masa nyaman, udah selesai musuhnya. Allah berikan kepada mereka ujian dan bala susulan. Untuk membuktikan mana yang benar-benar ingin sama Allah dan mana yang pura-pura. Maka terjadilah perang Tabuk. Setelah penaklukan kota Mekah, tahun ke-9 itu terjadi perang Tabuk. Perang dengan jumlah pasukan terbesar yang pernah dipimpin oleh Nabi SAW. Perang dengan jarak yang paling jauh yang pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Bila dibandingkan dengan peperangan-peperangan yang ada. Peperangan yang melawan Romawi. Kekuatan adidaya pada masa itu. Yang tak terkalahkan sebenarnya. Ini bangsa Arab. Orang-orang yang baru masuk Islam. Tahu-tahu harus berhadapan sama pasukan-pasukan Romawi. Maka berat buat mereka. Berpikir untuk tidak ikut perang. Berpikir untuk santai.
Maka Allah tegur para sahabat yang hampir hilang arah. Coba kita baca di surat At-Taubah ayat 38 sampai 39. Tafadhol. Ya ayyuhalladzina amanu malakum iza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayawatid dunya fil akhirati Fama illa mata'ul qalil. hayati. Fama mata'ul hayati. Bukan hayawat bacanya tapi hayat. Nah, Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Nah, artinya hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alimau wa yastabdil qauman ghairakum wala tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudorotan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Bagaimana Allah memberikan teguran kepada para sahabat Nabi yang mulai hidup nyaman, yang mulai bersantai ria karena musuh bebuyutannya sudah dikalahkan. Ada kecenderungan kepada dunia, meninggalkan urusan akhirat ini. Maka Allah panggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan nama iman. Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Kalian ini kenapa? Ada apa sama kalian? Apabila dikatakan kepada kalian berperanglah di jalan Allah, kalian itu condong memilih untuk tetap tinggal di bumi, gak mau ikut perang. Ya kita tahu perang itu beresiko sekali. Nyawamu melayang, hartamu habis, ragamu cacat, anakmu menjadi yatim, dan ibunya menjadi janda. Maka Allah kasih teguran. Orang kalau sudah cinta sama dunia, mulai arah dia sudah hilang. Oh kata Allah Azza wa Jalla, araditum bil hayatid dunya minal akhir. Oh kalian puas untuk menukar akhirat kalian dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding dengan kesenangan akhirat. Oh kalau kalian tidak berangkat perang, kalian tidak mau menolong Nabi alaihissalatu wassalam, Allah akan berikan azab kepada kalian. Dan kalian akan digantikan dengan generasi yang lainnya. Dan kalian tidak akan menimpakan bahaya sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka ini sebuah peringatan dari Allah kepada para sahabat Nabi yang mulai hilang arah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah tatkala datang musibah, datang petaka, datang bencana yang membuat kita kemudian bermuhasabah
dan berpikir untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau itu para sahabat Nabi, ternyata istri-istri Nabi pun hampir hilang arah. Apa yang terjadi dengan mereka? Kita akan baca di surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qulil azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummati'kunna enggak. Taknya yang tasydid. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mutah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Subhanallah jemaah. Istri-istri Nabi hampir hilang arah. Padahal hidup bersama Nabi SAW. Tapi kita tahu setan tidak pernah tidur siang. Dan lingkungan kadang-kala berdampak kepada kepribadian seseorang. Maka Nabi bersumpah untuk tidak mendekati istrinya selama 1 bulan. 1 bulan ditinggal. Cobaan buat Nabi, cobaan buat mereka. Sebulan. Istrinya yang 9 itu ditinggal sama Nabi SAW. Kenapa? Ada banyak riwayat yang menceritakan penyebab Nabi SAW tidak mau mendekati mereka. Yang intinya mereka hilang arah. Dan harus dipaksa untuk kembali ke arah yang sahih. Ke relnya. Dengan cara apa? Tadi. Nabi SAW bersumpah untuk tidak mendekati istri. Sebulan. Setelah itu turun ayat ini. Katakan kepada mereka. Kalian mau cari dunia. Oh, kalian mau bermewah-mewahan dalam kehidupan dunia. Ya udah. Arah kita beda. Kalian kemari, aku kasih mut'ah. Aku kasih harta pesangon buat kalian. Lalu aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Udah selesai. Rumah tangga bisa dilanjutin. Kenapa? Arahnya beda. Ketika Nabi SAW menyebutkan 3 harta yang paling mulia. Yang seharusnya seorang hamba berburu mencarinya. Yang pertama lisan yang pandai berzikir. Hati yang pandai bersyukur. Dan istri yang membantu suaminya dalam urusan keimanan dia. Taib. Kalau yang kalian cari adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, maka Allah sediakan bagi yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Tapi untuk mendapatkan pahala yang besar itu ada lorong yang penuh dengan tantangan dan rintangan yang harus dilewati. Maka akhirnya satu persatu istri-istri Nabi didatengin sama Nabi SAW. Yang pertama Aisyah, dikasih penawaran, dibacakan ayat ini. Engkau mau bersamaku atau engkau mau cerai? Kalau engkau tidak mampu hidup bersamaku, ya udah cerai. Tapi mau hidup bersamaku, ini prinsipnya. Kita cari kehidupan akhirat. Sabar dengan kelaparan. Sabar dengan kesusahan. Karena memang jalan menuju surga butuh kesabaran.
Taib, ternyata sebelum Nabi kita Muhammad alaihissalam, jauh sebelum itu, di masa Nabi Musa alaihissalam, ada kondisi di mana Bani Israel hampir kehilangan arah. Apa penyebabnya? Melihat kepada hartanya Qarun. Melihat kepada kemewahannya Qarun. Yang orang kalau melihat Qarun dan bala tentaranya atau pasukannya atau dayang-dayangnya, kita akan takjub dan terkejut. Ini orang bisa kayak gitu. Itu kaumnya Nabi Musa ketika melihat Qarun datang ya dengan kereta kudanya yang kunci gudangnya dipikul, kuncinya dipikul. Gimana dengan gudang? Apa yang terjadi? Allah sebutkan di surat Al-Qasas ayat 78 sampai 83. Nah, silahkan kita baca. Baca ayat 79 ya, 79. Ayat 79. Naam. Fa kharaja ala qaumi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala allazina yuriduna hayatad dunya ya laitalana mislama utiya Qarun innahu lazu haddin adim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keuntungan.